Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gebi Suryadewi dengan NIM 2 10 10 10 005 dari jurusan Teknik Elektro angkatan 21. Di sini saya mempunyai tugas objek tensor, tensor flow dari mata kuliah algoritma dan pemrograman dengan dosen pengampu Bapak Tony Suhendra, STMCS. Baik, selanjutnya pengenalan materi mengenai penjelasan mengenai TensorFlow. Komponen inti TensorFlow adalah tensor dan grafik komputasi yang melintasi node hingga edge. Jadi pertama-tama mari kita pahami dari apa TensorFlow dibuat. Tensor, data untuk machine learning, umumnya membutuhkan komputasi dalam beberapa bentuk dan oleh karena itu kita sering melihat representasi data dilakukan secara numerik. Untuk mendefinisikan tensor, wadah yang dapat menampung data dalam dimensi n. Singkatnya, tensor adalah objek matematika yang digunakan untuk mendeskripsikan properti fisik seperti skalar dan vektor. Pada dasarnya, tensor hanyalah sebuah generalisasi dari dari skalar dan vektor. Skala adalah tensor peringkat 0, sedangkan vektor adalah tensor peringkat pertama. Anda dapat menentukan peringkat tensor dengan jumlah array yang diperlukan untuk mewakilinya. Itu juga ditandai dengan dimensi array. Selanjutnya yaitu hubungan tensor dengan dimensi dan matriks. Seringkali kita mendengar kata TensorFlow, sebagian besar dari kita akan langsung berpikir dengan istilah deep learning. Padahal TensorFlow sebenarnya adalah tools untuk melakukan komputasi numerik atau lebih luas daripada hanya sekedar untuk deep learning. Misalnya terkait komputasi numerik adalah seperti mengerjakan operasi matriks, melakukan convex function optimization, menghitung gradien atau Hessian atau turunan kedua dari sebuah fungsi dan sebagainya. Isu-isu yang ada di deep learning seperti representation learning, optimization, operasi matriks, dan tensor adalah proses komputasi numerik yang dapat dilakukan dengan TensorFlow. Selain TensorFlow, ada banyak tools yang serupa seperti MATLAB, Octave, NumPy, SciPy, dan sebagainya. Namun, TensorFlow menawarkan berbagai macam kelebihan yang utama, seperti kemampuan untuk melakukan komputasi yang memanfaatkan banyak CPUs dan GPUs. Selanjutnya, untuk tugas yang pertama yaitu percobaan dengan Google Colab untuk membuat beberapa objek tensor di dalam beberapa variabel string. Langsung saja kita buka Google Chrome, lalu kita cari Google Colab. Setelah itu kita tekan. Nah, untuk membuat new file, kita bisa di resend atau di Google Drive. Kita tekan new notebook. Nah, lalu kita koneksikan, kita tekan koneksi. Tunggu sampai dia terkoneksi. Nah, di sini tandanya sudah terkoneksi, sudah terdapat tulisan RAM dan disk. Lalu kita bisa mengganti nama file. Nah, lalu di sini kita buat kode dari TensorFlow-nya. Import TensorFlow ASTF. Lalu kita run. Tugas pertama yaitu buat beberapa objek tensor di dalam beberapa variabel string.
Kita buat kode baru. Nah, di sini kita bisa membuat nama, serah variabel apapun, lalu tf.constant. Di sini saya akan membuat dua variabel string. Lalu saya akan membuat jurusan sama seperti yang di atas, tf.constant. Nah, lalu kita akan mencetak gitaran terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan mencetak dua variabel yang sudah kita buat dalam bentuk tipe data string. Misalnya saya akan mencetak variabel nama, kita bisa tekan tf.print, saya ketikkan tf.print dalam kurung variabel yang mau kita tampilkan. Lalu kita run. Nah, di sini akan keluar string yang udah kita print dari variabel nama. Oke, untuk soal selanjutnya yaitu gabungkan objek tensor yang Anda buat dalam tipe data string. Kita buat kode baru. Kita akan mencetak kedua variabel string yang sudah kita buat dengan cara tf.print dalam kurung nama dan jurusan. Nama kita kasih koma, kita tuliskan nama variabel yang sudah kita buat, lalu kita run. Nah, di sini sudah menampilkan eh, string dari variabel yang pertama yaitu variabel nama, yang kedua yaitu jurusan. Lalu untuk soal yang ketiga, buat objek tensor dengan beragam tipe data dan gabungkan. Di sini saya akan menambahkan sebuah variabel dengan tipe data integer. Misalnya kita buat angkatan. Dengan sama seperti di atas, tf.constant. Seperti tipe data string pada umumnya. Dua puluh satu. Oke. Selanjutnya kita run terlebih dahulu. Baru kita akan menampilkan variabel integer yang sudah kita buat tadi. tf.print angkatan. Kita run. Sudah keluar hasilnya yaitu 21. Lalu kita gabungkan ketiga
variabel dengan dua tipe data yang berbeda. Dengan cara tf.print dalam kurung nama, koma, nim, nama, jurusan, dan juga angkatan. Nah, lalu kita run. Sudah keluar di sini nama dan jurusan lalu angkatan. Untuk soal yang terakhir yaitu perbedaan menggunakan type dan print. Kita lihat perbedaan penggunaan type dan print. Kita ketikkan type. Saya ingin menampilkan variabel nama. Lalu kita type nama. Selanjutnya kita buat lagi print nama. Print nama. Lalu kita run untuk melihat perbedaan dari keduanya. Nah, kalau type ini tidak keluar hasil dari variabel nama yang sudah saya buat tadi. Kalau print dia menampilkan variabel nama yang sudah dibuat. Kalau type itu digunakan untuk TensorFlow, Python Framework, UPS, dan Eager Tensor. Kalau print digunakan untuk TF Tensor dengan menampilkan variabel yang sudah saya buat dengan tipe data string, shape ini untuk matrix, dan type ini untuk tipe datanya, string. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari penjelasan materi mengenai TensorFlow. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.